Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khilda Alfiani Aqilia, mahasiswi Institut Pesantren Matholi'ul Falah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bimbingan Akhlak yang diampu oleh Bapak Agus Jauhari. Kitab yang digunakan dalam mata kuliah bimbingan akhlak ini adalah kitab Idhatun Nasi'in karya Syekh Mustafa Al-Ghalayini yang lahir di Beirut pada tahun 1884 Masehi dan beliau wafat 17 Februari 1944 Masehi. Beliau adalah seorang ulama dan salah satu alumni Al-Azhar. Tidak hanya sebagai ulama besar, Al-Ghalayini juga merupakan ahli bahasa, ahli hukum, wartawan, penceramah, dan pakar sastra. Idhatun Nasi'in ini adalah salah satu karyanya yang populer di kalangan pesantren. Idhatun Nasi'in ini sendiri merupakan satu dari beberapa karya tulisnya tentang pendidikan, politik, kemasyarakatan, motivasi, dan metode pengajaran kitab pembakar semangat kaum muda. Sebagai kitab nasihat dan motivasi, kitab ini memang ditujukan untuk kalangan pemuda dan pelajar Islam. Dari 46 bab yang ada, semuanya itu merupakan anjuran dan motivasi, meliputi nasionalisme, keberanian, pendidikan, dan akhlak. Kitab ini setebal 192 halaman terbagi dalam 46 bab. Salah satu babnya yang pertama adalah Al-Iqdam. Dan saya akan menguraikan penjelasan dari bab Al-Iqdam. Dituliskan dalam kitab Idhatun Nasi'in yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Ghalayini bahwa Al-Iqdam adalah maju. Artinya apa? Artinya orang yang berani itu adalah orang yang maju. Beliau menganjurkan agar kita semua untuk bersikap berani dan maju. Allah menciptakan manusia agar mereka mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka, supaya kita bekerja keras, bergerak terus di seluruh pelosok bumi untuk mencari hasil-hasil kekayaan bumi yang manfaatnya kembali pada diri kita sendiri dan kepada seluruh umat. Semisal kita menginginkan ketela, tentu kita harus menanam dahulu, memberi pupuk dahulu, menyirami setiap hari dengan bekerja keras, lalu kita baru bisa memanennya. Kalau kita tidak bergerak, maka ketela tersebut akan mati akarnya saja. Nah, itulah pentingnya kita berani maju untuk bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Orang-orang solih terdahulu sampai mencapai ketinggian yang begitu menakjubkan, bisa menguasai dunia dalam waktu yang dekat. Itu berkat apa? Itu berkat keberaniannya dan kobaran mereka dan kobaran cita-cita yang mulia yang dimiliki mereka. Seperti ilmuwan-ilmuwan yang terkenal di dunia sebagai pelopor ilmu pengetahuan seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Jabar. Mereka itu sangat luar biasa, tidak lain karena apa? Karena mereka berani maju, berani mencapai cita-cita yang tinggi, dan berani berusaha. Mereka semua itu berani dalam melakukan sesuatu untuk mencapai keinginan dan cita-cita mereka. Sementara orang-orang yang sekarang, mereka belum apa-apa sudah menganggap tidak bisa. Mereka sudah pesimis dahulu, mereka sudah merendah dahulu, dan mereka terlihat tertinggal, tidak dapat mencapai derajat seperti orang-orang yang terdahulu. Mereka tidak mau meraih cita-cita itu disebabkan karena mereka tidak berani maju dan tidak berani melakukan sesuatu usaha demi negara dan menghadapi tantangan demi tercapai keinginan. Berbeda orang-orang seperti Imam Syafi'i, Al-Ghazali, Abu Hanifah. Mereka semua itu biografinya rata-rata 45 tahun, akan tetapi karyanya sangat luar biasa. Karena apa? Karena mereka mempunyai keberanian yang tinggi dan semangat untuk mencapai cita-cita. Dahulu belum ada listrik, belum ada HP, belum ada komputer, internet, apalagi alat-alat canggih seperti sekarang ini. Tetapi mereka bisa
tetapi mereka mempunyai keunggulan dan mereka berani untuk mencapai semua itu. Sampai-sampai karyanya bisa kita pelajari untuk sekarang ini. Berbeda dengan orang sekarang mereka maunya serba instan, oleh karena itu mereka malas dan tidak maju. Seperti kita sebagai mahasiswi semester 1, kita sebagai mahasiswa baru, kalau kita menginginkan nilai yang tinggi, kita menginginkan nilai yang memuaskan, pastilah kita harus berjuang, pasti kita harus mengorbankan waktu kita untuk apa? Untuk belajar, untuk sungguh-sungguh dalam belajar agar nanti nilai kita tinggi dan memuaskan. Semisal kalau kita mahasiswa tingkat akhir, kita ada tugas skripsi. Nah, kita harus semangat mengerjakan skripsi itu agar nanti kita cepat wisuda dan lulus cum laude. Begitu pula dengan orang-orang tua yang sekarang, mereka harus semangat, mereka harus berani maju, mereka harus berani mencapai cita yang tinggi. Mereka telah bangkit dan berhasil mencapai puncak kejayaan. Padahal itu, sebelumnya mereka merupakan bangsa yang hina dan nista. Mereka merupakan bangsa yang berserakan bagi debu yang berhamburan. Mereka bagai kain yang tidak berhenti. Sementara kita, umat Islam, masih dalam keadaan tidur nyenyak dan berada dalam posisi yang terlampaui jauh di belakang mereka. Padahal dahulunya kita adalah bangsa yang maju dan menjadi pelopor kemajuan. Oleh karena itu, ayolah kaum muda, keberanian itu kita hidupkan lagi. Kejayaan yang terkubur, marilah kita bangkitkan lagi. Kalau kita bangun sekarang dan bangkitkan semua kejayaan sebelum malapetaka menimpa, berani maju seperti majunya singa dan berani bangkit seperti bangkitnya rombongan unta. Jangan jadikan kejayaan yang telah terkubur itu sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan begitu saja. Apabila kita semua tidak bangkit untuk bekerja keras, maka sesungguhnya kita seperti kain kafan dan kuburan. Maka disitulah kita menantikan kematian, lalu kita tidak lagi menjumpai penolong dan tidak pula menemukan orang yang ingin menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai seorang pelajar, tugas kita hanyalah satu. Kita harus sungguh-sungguh dalam belajar. Semisal kita ingin lulus tepat waktu dan dengan nilai cum laude, maka dari sekarang kita harus sungguh-sungguh, kita harus rela berkorban untuk mencapai keberhasilan itu. Kita tidak bisa berhasil kalau kita tidak ada pengorbanan, kalau kita tidak mau berusaha, dan kalau kita tidak mau bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, marilah kita sebagai kaum muda, kita bangkitkan lagi semangat kita bangkitkan lagi keberanian kita, agar kita maju, dan agar nanti bangsa kita maju dan tidak terlampaui oleh bangsa-bangsa lain. Demikian uraian materi dari kitab Idhatun Nasihin bab Iqdam dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.